mau ngantri Jakarta, kudu baca tuh Warta Kota. Serius amat sih? Iya dong. Baca apaan? Baca berita online. Vaksin. Sini. Heeh. Kapan dapat gilirannya? Iya ya. Pekerja pers dan serikat perusahaan surat kabar itu ya. Ada jadwalnya ya kalau nggak salah ya. Ada. Kita dapat jadwal nggak ya? Dapat sih, cuma nggak tahu kapan. Tunggu sudah. Saja. Nakes sudah. Terus lansia ini ya sedang menuju pendataan, sedang pendataan. Driver ojol juga sudah ya. Ya. Prioritas ya, termasuk prioritas juga ya. Iya, Cepet-cepet yang awal-awal ya. Iya, tapi kan baru didaftar dulu kan. Sama terakhir itu petugas pelayanan publik bank ya. Bang belum dengar kalau Kalau nggak bang. salah bank juga. Ya mereka tiap hari masuk ya. Iya, yang sifatnya pelayanan publik ya. Betul. Tadi baca di gadget lo. Iya. Online, namanya juga online. Sekarang serba ini apa namanya, terupdate dan teraktual. Iya. Lo kapan lo terakhir baca koran, gue tanya? Baca koran terakhir Kemarin. lihat berita banjir. Banjir semua berita ya? Sabtu, Minggu. Pagi ini udah baca koran belum? Nih gue bawain koran. Aduh, banyak banget. Ini koran. Ada Warta Kota, ada Warta Kompas, Kota, Kompas, Pos Kota, Media Indonesia. Ada banyak sih tadi. Gue sempet mampir di lapak-lapak. Jadi kalau gue berangkat kerja itu masih ada. Masih ada ya. Mbak dia apa namanya? Gue kan belinya eceran. Belum berlangganan ya. Mbak yang jual koran. Eceran tiap hari ya, eceran rutin Eceran ya. kayak buka lapak gitu, ada meja. Ada meja terus ya pilihan yang biasa, ada Kompas, ada Warta Kota, Pos Kota. Oh iya, dia menjual semua media yang berbentuk cetak ya. Iya. Bacaan yang berbentuk cetak ya. Bacaan yang berbentuk cetak berarti kan nggak cuma koran ya. Iya, ada majalah, ada tabloid. Nah, pertanyaan anak-anak sekarang tuh, maksudnya anak-anak sekarang generasi Z kali ya. Generasi Z, iya. Yang kelahiran tahun 95 sampai 2015 ya. 2015 tuh masuk Gen Z ya. Gen Z. Tahu nggak ya mereka? Koran gitu ya. Mungkin mereka tahu ya, cuman di era mereka bertumbuh itu sudah muncul smartphone. Tadi sih kita sempat nanya-nanya ya kan ya. Apa nih beberapa anak-anak nanti coba diselipin nih, ntar ngeliat nih. Apa sih yang menurut mereka masih tahu nggak koran itu? Iya. Terus koran apa sih yang terakhir dibaca? Koran gitu, apa yang masih terakhir inget dibaca? nggak ya? Iya. Mungkin kalau bapak-bapak masih kalau kali bapak-bapak ya, umur bapak-bapak. Bapak tuh umur berapa ya? Berarti sekitar 40-an berarti. 40. Generasi milenial juga udah bapak-bapak. Iya ya, udah bapak-bapak muda ya. Yance udah bapak-bapak. Oke. Ini nih. Kan kemarin ngomongin soal banjir ya. Ini kayak di Warta Kota kan dia rel kereta menggantung melengkung. Wih. Coba kita tunjukin. Rel kereta. Berwarna ya. Bahasannya tuh kayak membahas tentang rel kereta yang menggantung terus melengkung. Itu ini ada captionnya nih biasanya nih. Rel di antara stasiun Kedung Gede dan Lemah Abang terendam banjir. Wah, Lemah Abang berarti di daerah sekitar mana nih? Citarum, Bekasi ya. Lemah Abang Bekasi. Terus hari ini Kompas juga membahas mengenai banjir juga. Banjir. Masih ya. Sama tuh hampir mirip, cuma beda fotonya ya. Sama yang tadi gue bilang antisipasi kejadian setelah vaksinasi itu. Betul. Kompas ini membahas mengenai foto headline-nya itu perbaikan jalur kereta api di Cikarang Timur. Kemarin viral sih ya. Tergerus iya. Kemarin viral banget sampai banjirnya itu, air-airnya tuh. Nah, ini tuh Pos Kota. Pos Kota rada berbeda dikit nih. Apa bahasannya? Wah, ini tentang yang paling merah ya. Kita langsung ngeliat yang paling gede aja ya. Maling berjimat digebuki massa. Ini seru juga nih, apa nih? Kesiangan dipergoki penghuni kontrakan. Waduh. Banjir di Jakarta surut 100%. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Dalam tempo 24 jam. Waduh, selamat ini untuk penanganan banjir. Pos Kota ngangkat ini. Betul. Media Indonesia mengangkat. Nah, ini mirip tadi ya dengan Warta Kota dan Kompas.
rel juga ya? Iya. Rel yang terendam banjir. Petugas yang memperbaiki relnya juga. Kekebalan kelompok di 2022. Nah, kita baru kebal di 2022 menurut media Indonesia. Tahun lagi. Ya. Tetap semangat lah di jalan. Semangat. Wah, anginnya gede. Waduh, anginnya gede ya. Kita lagi ada di outdoor. Sepoi-sepoi. Kita mau cari udara outdoor. Gimana kalau menurut lu membaca koran itu masih enak nggak dari lu sendiri atau lu lebih suka membaca di gadget? Ada porsinya tertentu ya, porsi masing-masing gitu kan. Ada beberapa yang yang berita mungkin kita lebih dapat update-nya di gadget gitu. Ada juga yang kita dapat update-nya di koran. Cuman kalau di koran itu memang ada kayak sensasi tersendiri. Wah, sensasi apa kan? Nah, ini suka nih soal sensasi-sensasi misalnya nih. kita baca gitu kan dalam satu, kalau berita online ya itu kan kita harus back kayak gitu kan, terus halaman selanjutnya back page ya, atau enggak next page gitu kan. Nah kalau di sini kan satu halaman gitu kan kita baca, ini gambarnya kayak gini nih, ada banjir, terus kita halaman sambungan. Meskipun ya bener ya kamu bilang di semua media ini, 4 media ini kan pastinya dia punya portal online juga ya. Portal online semua gitu kan. Tapi bahwa membaca koran itu ada ya itu sensasi tersendiri gitu kan. Apa nih? Menurut lu sensasi tersendirinya selain membuka-buka halaman tadi itu apa gitu? Kan ini kita coba pengen ngasih tahu nih ya, gambaran keket anak milenial yang masih ngebaca koran, biar teman-teman kita, adik-adik kita nih yang misal generasi Z nih ngelihat masih lu baca koran kayak gitu ya? Tertarik gitu ya untuk baca koran ya. Ya kayak baca gini lah. Ya kayak kita baca ya setelah ada gadget itu kita kan ibaratnya kalau dihubungkan dengan literasi gitu ya, membaca. Wah, berat. Itu kan kayak berkurang gitu kan. Kayak membaca ini kayak kita sadar dirilah, kita kan jarang membaca juga. Ketika kita membaca koran tuh itu udah salah satu kita masuk terlibat dalam literasi gitu. Maksud lu berarti baca itu membaca ya, bukan cuma baca aja ya. Jadi membaca itu adalah sebuah kegiatan yang intens gitu ya. Intens. Iya. Jadi lu yang bilang sensasi itu, sensasi intens ketika membaca koran. Membaca koran. Nah, itu kayak kita baca di sini. Aduh, kelanjutannya apa ya? Lanjut baca lagi. Terus ada berita apa lagi ya? Terus gitu kan. Terus misalnya ada beberapa koran yang kadang mengangkat liputan khusus tentang sesuatu. Nah, itu tuh besok akan tertarik liputan khusus bersambung di besok redaksinya liputan khusus part 2-nya bahasnya apa ya gitu. Itu kayak nunggu zaman dulu tuh nunggu cerita komik edisi selanjutnya gitu. Oh gitu. Jadi lu bahkan dulu juga sempat ngebaca-baca komik juga di koran itu ya? Ada cerita kalau di koran kan bukan komik ya, cerita bergambar ya, cergam ya. Ini dulu kayaknya nggak salah si Pos Kota tuh identik dengan cergam ya dulu. Doyok. Iya. Kalau warta kota kan identik dengan apa namanya sih? Ini nih. Apa tuh? Bang Mesemye ya? Iya, cerita lucu-lucu. Jadi ada satu pojok di tiap koran. Iya. Banyak gitu kan, punya keunikan tersendiri gitu kan tiap koran. Kalau mau flashback zaman dulu itu, koran itu punya keunikan, mungkin sekarang jarang ya. Kalau dulu tuh ada keunikannya, ada TTS. Iya. Di edisi weekend tuh pasti ada TTS. Karena dulu kan mungkin kalau generasi milenial kan sudah merasakan smartphone setelah tahun 2000-an kesini ya. Kalau dulu kan kita baca koran kayak gitu, kita untuk dapat mengakses internet kita harus pergi ke warnet, jadi nggak setiap saat lihat smartphone gitu kan. Jadi mau nggak mau ketika informasi selain didapat dari berita TV ya dari koran. Nah, cari pengumuman SBM kalau dulu apa UMPTN, SNMPTN itu aja sampai kayak pakai kaca pembesar gitu, lihat lolos nggak ya, jadi kayak apa namanya, sensasi mencari, sensasi hunting yang benar-benar kata per kata, nomor per nomor gitu ya. Per nomor. Terus TTS tuh ada TTS reguler, ada TTS jumbo, kirim pakai kartu pos. Jadi nostalgia terhadap koran itu tuh
mungkin Gen Z tidak merasakannya itu. Kalau generasi milenial pasti Tapi akan benar, merasakan. ya, memang dengan semua kemudahan digital kita memang luar biasa ya. Iya. Cepat, informasi tersaring dengan cepat. Betul. Kita bisa mendapatkan akses informasi yang begitu mudah, gratis pula, ibaratnya kayak gitu kan. Betul. Ya. Ibaratnya ya bayar kuota, nggak terlalu, kita nggak cuma bayar kuota berapa buat bulanan, bisa dapat akses yang banyak. Betul. Informasi. Sedangkan koran mungkin kita membayar misal kayak gitu kan 2.500, 5.000 atau berapa itu mungkin menjadi sebuah hal yang effort gitu ya. Kayak gitu kan. Sementara kalau digital kayaknya effortless. Gitu. Nah, tapi bener ya, kok jadi tapi ya semacam jadi kayak kontroversi ya. Saling tidak sih, maksudnya bahwa akhir-akhir ini gua sendiri juga mulai membaca lagi media-media cetak. Koran atau tabloid, buku. Buku Siap. bagi gue tetap media kayak gitu kan. Buku gue media itu ya, media baca. Media benar, baca. Nah, media karena baca. gini, kadang di masa pandemi ini gue juga cukup banyak terpapar layar. Betul. WFH, kadang kita Netflix kan, Itu. kita nonton drakor, cuy. Ya, dari apa ya? Kalau weekend bisa setengah hari, nah itu kan nggak bagus sebenarnya kan bisa ya. mungkin 8-9 jam, 10 jam ya kita bisa ngelihat layar. Ya mungkin dampaknya kita nggak merasakan sekarang, gitu kan, dampak dari mungkin kalau kita dari smartphone, radiasi kayak gitu, semuanya tuh boleh gitu, tapi kan ada porsinya masing-masing. Sebenarnya gue sosokan, gue coba mulai membangun habit gue dengan membaca tadi media cetak. Mulailah gue dari buku dulu nih, terus kadang koran. Jadi setiap Sabtu pagi itu kalau nggak hujan ya, emang kadang ini salah satu tantangannya ya. Kan saat hujan kan ini kan namanya dari kertas, bisa nanti juga kalau kena hujan kan rusak. Benar. Itu kalau nggak hujan gue pasti iseng-iseng tuh jalan ke dekat komplek gue, karena gue yang tadi gue pertama gue bilang tuh si mbak-mbak yang langganan ini gue pasti akan beli itu koran macam-macam lah. Kadang koran yang gue nggak tahu, kadang iseng aja pengen tahu aja apa ya. Koran apa ya? Kalau mungkin biasanya kan kita ya tau lah media-media Jakarta kayaknya kita tadi kan Kompas, Warta Kota, gue kadang beli Jawa Pos. Ya mungkin atau bahasa Inggris Jakarta Post. Nah, sebenarnya media cetak ya bukan hanya koran sih. Pokoknya tergolong media cetak. Kita tadi sempat lihat di datanya Dewan Pers. Dewan Pers ya, maksudnya yang tercatat di data Dewan Pers itu. Ada berapa? Yang masuk golongan media cetak tuh ada 415. 415 nama media ya. 15 nama media cetak yang terdaftar di Dewan Pers ya. Yang terdaftar di Dewan Pers. 415 media cetak. 415 seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Wow, berarti bisa dibilang bahwa ekosistem media cetak sendiri masih cukup banyak ya. 415 loh. Coba deh teman-teman di generasi Z ini sesekali ya. Kalau kalian kan memang tugas kuliah atau tugas sekolah. Kalau di perpustakaan universitas itu pasti ada koran. Nah, tadi aku sempat baca artikel, emang sih mendapatkan koran tuh memang sekarang susah juga. Susah. Kayak beberapa di instansi pemerintahan pasti masih. Pasti ada. Perpustakaan, sekolah itu pasti masih ada. Emang kalau mungkin apa ya? Kalau dibilang susah, ketika dia jauh dari agen gitu mungkin susah. Tapi sebenarnya masing-masing media koran itu sudah mempermudah. Silakan telepon saja berlangganan. Gitu kan itu akan menjadi lebih mudah. Iya, gitu banyak istilah apalagi sekarang COVID segala macam ya. Tapi atau kembali kepada diri kita sendiri ketika kita mendapat suatu barang kan higienitas itu kan kembali ke kita ya. Bukan ibarat kita yang menyentuh barang ini kan pasti kita udah cuci tangan dulu semuanya. Kita baca dulu, kita habis baca baru cuci tangan. Jadi jangan baca tapi sambil makan atau gitu kan bisa terjaga. Kalau wartawan cetak kan cepat ya kerjanya. Wartawan online. Gitu bisa. Mungkin cetak ini bisa jadi juga dikejar deadline namanya kayak gitu ya. Bagaimana mereka menghadirkan berita itu hingga ke dalam kemasan cetak seperti ini nih. Hanya dalam 24 jam gitu 24 jam ya itu dia. Ya itu bisa berarti tadi kata Keke. Kalau itu selalu diperbarui online, tapi mungkin dicetak ini adalah berita-berita jagoannya. Berita-berita jagoannya dan lebih detail ya. Lebih detail. Ada lebih ini apa namanya? Sebelum tayang itu konfirmasi gitu kan. Sampai pada saat gue pernah nih sama Keket lagi ngobrol. Lu baca di mana?
oh di sini di salah satu media portal online. Oh ini sifatnya tidak apa namanya tidak mengkonfrontir ya, tidak segala macam. Oke deh, coba gue cek dulu di cetak. Apapun medianya, gue coba cek di media cetak karena bagi gue memvalidasi itu masih loh. Gue di media cetak tuh kadang. Iya. Lu masih ngerasa gitu nggak sih? Masih sih. Soalnya keviralan itu iya viral. Iya. Tapi apa iya ya kayak gitu tuh? Iya, tapi yang masuk ke media cetak tuh sebenarnya kalau ya nggak tahu ya masing-masing media cetak punya apa ciri khasnya sendiri. Cuman kalau yang koran yang masih aku baca itu di situ memang jarang memasukkan berita-berita viral gitu. Jadi berita yang dimasukkan lebih berita yang sifatnya informatif nih. Gue harus menyampaikan sesuatu kepada pembaca kayak gitu kan, dan informasinya itu juga harus benar, akurat, sudah terkonfirmasi kayak gitu. Prosesnya cenderung lama, cenderung ibaratnya tidak cepat dan tidak apa namanya kekinian lah dengan zaman serba cepat ini, tapi output atau bentuk yang disajikan malah bisa menjadi itu lebih detail ya kadang ya, dan lebih valid. Betul. Gila. Dan ya kadang iya masih loh ibaratnya di koran itu ada satu apa ya keunggulan adalah foto jurnalistik. Woi itu dia itu ya. Apa ya beda ya menurutku foto jurnalistik di koran dan foto jurnalistik di online itu beda. Iya sih emang beda sih. Di koran itu menurutku punya ya itu kelebihannya dari sisi foto jurnalistik di koran tuh lebih apa ya? Karena tercetak. Iya dan bener-bener apa ya? Spesial gitu kan orang. Spesial karena melalui pemilihan yang tidak mudah ya. Iya, betul. Bisa tampil di halaman 1 atau bisa minimal bisa tampil di sebuah artikel atau tulisan itu. Tidak asal comot ya. Tidak asal comot. Gitu kan karena kan ada layout juga gitu seperti itu. Wow, ya itu sih sobat WK pembahasan kita tentang koran. Mungkin teman-teman sekalian para generasi Z coba deh sekali-sekali baca aja, cari koran apa bandingin aja apa lagi banyak nih baca berita online sebenarnya tiba-tiba pengen baca koran, ngerasain sensasi apa sih? Sensasi awalnya pasti kerasa aduh capek banget ya, tapi biasanya kadang hal capek itu punya ini loh tantangan dan pagi sembari makan gorengan, syahdu banget ya, kopi sore-sore gitu ya. Gorengan sambil baca koran kan dulu kan kita sebelum ada smartphone gitu kan pagi-pagi misalnya libur gitu kan posting pagi-pagi di konten kamu baca koran gitu kan baca ada berita apa gitu kan. Nah itu dulu kalau dulu tuh karena saya penggemar berita-berita kriminal jadi dulu tuh berita yang saya kriminolog nggak jadi ya sampai hafal posisi berita kriminal di koran itu tuh di bagian depan itu sebelah mana gitu sampai hafal gitu kan. Kalau aku dulu ada salah satu kolumnis kalau biasanya mau Piala Dunia tuh promosindo. Aku suka baca dulu di Kompas di pojok kiri bawah tuh biasanya tuh. Kita sampai hafal kan tempatnya di situ. Tempatnya di situ kita tahu. Ya, tapi sebenarnya bahwa nanti kalau kita pandemi sudah berlalu ya buat generasi Z silakan kalian bisa mendapatkan koran-koran apa yang masih beredar itu datang ke perpustakaan. Perpustakaan itu pasti ada koran kan. Terus ke baik itu perpustakaan nasional, daerah maupun di perpustakaan sekolah kayak gitu. Nah kalau sekolah kamu nggak ada, tanya ke gurunya, Bu, saya pengen tahu yang namanya koran kayak apa, nah kayak gitu kan. Terus koran dinding ya. Koran dinding zaman dulu. Oh dulu mading. Berarti namanya kording dong. Kording dulu kan ada kan di sekolah kording gitu, selangganan ditempel. Selain kalau majalah dinding seminggu sekali, kalau kording kan tiap hari diganti. Dulu ada istilah koran masuk desa juga kan. Luar biasa. Teknologi sekarang makin membaca koran, tapi membaca koran belum tentu menyusahkan. Jadi justru malah hal-hal yang ini ya yang nggak akan kamu temukan di. Jadi jangan menganggap bahwa koran ketinggalan, tidak. Media baik itu digital dan koran kita saling melengkapi ya. Semuanya saling melengkapi. Sesekali rasain deh sensasi syahdunya nih. Baca koran sambil makan gorengan, minum kopi, minum teh panas,
Silakan tentukan sendiri sampingannya. Oke deh, sekian ya kayaknya kita bahas kita hari ini. Kalian tetap sehat, kalian tetap semangat, ceria, optimistis. Optimis. Yang pasti optimis, Optimis, dan iya. pikiran juga harus positif ya. Betul. Karena pikiran menentukan imun tubuh. Bijaksana sekali. Oke, baiklah. Baca tadi di bulan mana? Marta Kota. Promo. Oke, sobat BK. Dadah ya. Dadah. Warta kota yang punya pas. Boleh tuh.